Selamat hari Minggu semua, ya Allah, lemes amat. Yang kalah tadi pagi siapa? Bola. Yang pegang Brasil siapa? Bisa ilah Tuhan. Yang pegang Prancis siapa? Ya, cuma satu. Jadi saya cuma berdua dong. Argentina, Argentina. Ya, ilah ada lagi. Cuma berdua juga. Siapa? Brasil ya. Saya agak ragu sebenarnya sih sama Brasil sih. 2 minggu lagi lah kita berdoa buat siapa juara dunia. 2 minggu lagi siapa yang khotbah ya? Tolong berdoa buat siapa? Buat Prancis juga. Oke, kita masuk di bulan yang baru. Bulan ini kita bicara tentang side by side. Oke, tema kita bulan ini side by side. Nah, disclaimer. Saya percaya tidak ada satupun komunitas yang perfect di muka bumi ini. Amin. Kita bisa agree on that? Ya. Kalaupun ada, kalau kamu masuk ke situ, dia jadi nggak perfect. Karena kita manusia yang tidak perfect. Dan bukan tugas kita untuk mengejar yang namanya kesempurnaan. Yang kita kejar adalah keserupaan, kedewasaan rohani. Oke? Nah, jadi apa yang saya kemarin baru pulang dari Next Gen Retreat. Yang ikut Next Gen Retreat siapa aja? Wih, rame. Jujur rusuh beneran, gitu kan? Terakhir bisa juga saya dicipratin. Minta ampun. Ya, cuman di gereja ini gembala disiramin air. Oke, jadi jujur 8 tahun 9 tahun lalu, kita masih di Pecenongan, waktu itu kita kumpul semua di Pecenongan, dan saya ingat saya bikin survei, waktu itu. Kita bikin survei, and then saya cuma mau lihat demografi jemaat itu kayak apa. Dan hari itu surveinya cukup apa ya, memprihatinkan. Jadi waktu itu kita survei, saya masih ingat hasilnya itu adalah 60% jemaat kita adalah umur 55 ke atas. 55-60 ke atas. And then 50% dalam usia 55% dalam usia produktif, more than 45% tidak produktif hari itu. Ya. Dan saya ingat waktu ulang tahun keberapa itu ya, Kak Jo ada ngomong, saya sampai lupa lagi, yang ingat banget itu KPG sih. Nyatat soalnya. Kak Jo itu sudah lama saya nggak lihat dia tuh berdoa dan dia bernubuat begitu-gitu, saya udah lama nggak lihat. Hari itu dia tiba-tiba bilang dia lihat gereja kita itu banyak apa? Anak muda. Iya, dia bilang yang ketiga, dia bilang banyak anak muda. Terus dia lihat networking, terus dia lihat teaching. 3 hal itu yang dia lihat di ini gereja. Tapi masalahnya di mata saya itu hasil survei kan? Survei membuktikan. Sedap. Ternyata nggak gitu. Jadi jujur ngomong, waktu Pak Jono bilang begini sama saya gini, Mike, yuk buka ini deh, gereja baru deh sana di mana kek gitu, bikin gereja baru from scratch ini jadinya nih. Saya mikir matilah gua, mau start pakai apa? Jadi saya mencoba segala macam cara supaya itu tidak terjadi. Jadi kita baku melawan gitu loh, kita baku melawan kan. Pak Jono pakai tanda, saya juga mau pakai tanda. Nah coba rohani toh. Kadang-kadang kalau disuruh kita pakai cara paling rohani untuk kita nolak. Ya. Sudah nih. Jalan nih. Akhirnya saya mentok karena kita waktu itu minta harga yang agak-agak absurd sih di Kuningan City, and then dikasih lagi.
I was like, mau lari kemana lagi? Ya udah kita mulai. Tapi kemarin saya ngeliat bahwa gini, visi itu kayak benih. Visi itu kayak benih. Benih itu hanya bisa punya chances untuk dia grow kalau kamu lepasin. Selama di tangan kita, benih itu nggak jadi apa-apa. Masalahnya begini, kita punya hard time, kita punya kesulitan untuk lepas itu benih. Betul nggak? Kita bukan Tuhan. Selama kita pegang itu benih, ini di tangan nih. Dan kita nggak, benih ya 1 tambah 1 ya 2 di tangan kita. Tapi waktu kita lepas, kita membiarkan Tuhan ambil alih itu benih. Untuk memultiplikasi benih itu. Amin. Yuk kita sama-sama baca Matius 13 ayat 31 sampai 32. Ini saya ambil dari BMK. Nggak tahu kenapa saya kemarin kayaknya saya punya Alkitab di iPad BMK, saya nggak nyadar BMK semua gitu. Jadi hari ini BMK semua. Ya, nggak usah ganti-ganti translation. Oke. Matius 13 ayat 31 sampai 32. Dan Yesus menceritakan lagi sebuah perumpamaan kepada orang banyak, katanya, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Sebuah biji sawi diambil oleh seseorang, lalu dilepaskan, ditanam. Biji sawi adalah benih yang paling kecil. Tapi kalau sudah tumbuh, ia menjadi yang terbesar di antara tanaman-tanaman. Ia menjadi pohon. Sehingga burung-burung datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya kan? Jadi, terbanyak kita pikir gini, kita anggap remeh sebuah benih. Alah, saya cuma bisa nabur 25.000. Saya cuma bisa nabur 50.000. Kalau saudara nabur 1 M, itu bukan benih, Pak. Itu pohon. Ya. Tapi begini, maksudnya bukan soal besar kecil. Maksud saya gini, kita suka anggap enteng satu permulaan yang kecil. Kita pikir Tuhan gak bisa bikin apa-apa dengan yang ini. 5 roti 2 ikan, 15.000 orang yang makan. Coba matematika dari mana itu? Seandainya kita semua punya karunia kayak begitu ya. Dan kali retret kita bawa berapa? 1 roti 2 ikan aja. Cukup tuh. Masalahnya. Nah, firman Tuhan selalu ngajarin bagaimana potensi sesuatu yang kecil seperti sebuah benih. Itu sering ditranslate sebagai visi, sebagai mimpi yang punya potensi untuk tumbuh lebih besar dari ukurannya yang semula. Nah, hari ini just in case kalian tidak tahu, visi Freedom Church adalah to be a life-changing church, raising Christ disciples to impact communities. Gereja banyak bilang begini, come. Datang semua. Problemnya adalah gini, Alkitab nggak pernah cuma bilang berhenti di datang. Alkitab ditutup dengan pergilah. Artinya apa? Kita punya sending capacity mesti lebih besar daripada kita punya sitting capacity. Iya kan? Kita jadi besar buat apa sih? Mau apa? Mau tambah gedung lagi? Mau tambah besar lagi? Sakit kepala loh. Tapi kalau kita sending, we can hope kita bisa impacting communities di mana tempat kita ada. Amin. Nah, awal mula dari visi ini mungkin cuma mimpi atau ide yang dianggap tidak mungkin terjadi, kayak saya bilang. Hasil survei dan visi. Ya. Nah, bahkan mungkin begini. Kita punya namanya visi pribadi. Bagaimana sekarang gini? Oke, kita bikin, kalau kita gereja, bagaimana kita bikin satu komunitas, satu gereja di tengah zaman dan generasi yang punya banyak pilihan. Betul nggak? Mereka mau apa? Online? Mau apa? Mereka bisa jadi jemaat gereja di Kutub Utara. Mereka bisa jadi jemaat gereja di mana? Bisa. Terus gimana?
Bagaimana caranya kita bisa bangun dan tumbuhkan satu generasi yang peduli sama komunitas di mana mereka berada? Let's admit it. Hari-hari ini orang jadi individu banget. Betul ya? Orang jadi individu banget. Everyone for himself. Ya kan? Pikirnya gini, hidup sendiri aja susah. Ngapain juga gue mikirin orang lain? Ngapain juga gue mikir berdampak sama komunitas gue? Yang penting gue cari uang, banyak uang, nikmati, kemas rohani sedikit lah. Kita menikmati berkat Tuhan. Sadap. Iya kan? Padahal satu-satunya cara untuk menikmati berkat dari Tuhan haruslah dengan caranya Tuhan. Cuman itu. Makanya hari ini orang gak pernah puas. Karena begini, mereka mencoba menikmati berkat dari Tuhan dengan caranya dunia. That's why ada gap. Ada gap. Jadi kalau kita pikir, ini gimana sih? Akan selamanya ada lubang di hati mereka yang bertanya begini, segini doang nih gue. Cuma segini aja. Kalau nggak percaya silahkan. Try me. Coba aja. Cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan consider Tuhan di situ. Taruh Tuhan di kursi penumpang. Kamu akan bilang begini, oh saya hidup cuma segini aja ya. Terus next mau apa? Kamu punya uang. Tapi kamu gak punya namanya significant. Being significant tuh gak ada. Significant kamu gak bisa beli pakai uang. Nah, tapi itu lagi nih. Visi itu suka hadir di saat yang kontras dengan keadaan hari itu. Karena sebenarnya begini, visi adalah jawaban atau solusi dari keadaan hari itu. Mungkin di antara kalian ada yang dipercayakan visi Tuhan, tapi gini, harus diakui dipercayakan satu visi tidak membuat kita secara otomatis berani mempercayai visi tersebut. Relate di sini? Betul kan? Tuhan bilang kamu akan jadi A. Abraham aja ketawa. Abraham itu jalan-jalan sama Tuhan gitu loh. Tuhan bilang apa, dia pergi apa semua. Tuhan kasih visi sama dia. Diketawain Tuhan. Mana bisa? Nah, tapi ingat begini. Visi tambah kesetiaan Tuhan, tidak ada satu kuasa di alam ini yang mampu menahan terjadinya visi tersebut. Kalau Tuhan yang kasih visi itu, percaya Tuhan yang menyediakan segala sesuatu supaya visi itu bisa tumbuh. Nah, untuk berjalan dalam visi Tuhan yang dibutuhkan adalah ketersediaan. Makanya dibilang begini, kasut kerelaan kan? Tuhan bukan centeng, bukan yang paksa-paksa kita, lu jalan nggak? Kalau nggak jalan gua sikat lu. Enggak, Tuhan nggak gitu. Tuhan nggak gitu. Tuhan bukan preman. Dibutuh namanya kerelaan. If you don't want it, God will use someone else. No biggies. Kalau kamu nggak mau, Tuhan bisa pakai orang lain. Saya ingat satu kali saya lagi conflicted gitu loh untuk mau masuk mau full time apa enggak. Karena Pak Jono udah 3 tahun nyodorin ke saya itu bilang full time. Sampai satu kali saya berharap ketemu dengan satu orang ini. Dan dia, karena ya 2 yang lain yang biasa mentorin saya, 2 lain wafat lah. Bilang ini full time deh lu, kata dia gitu kan. Jadi saya berharap tinggal satu ini. Karena satu ini saya dengar teman saya datang sama dia. Terus bilang begini, Ko Jeff, saya mau buka gereja. Terus jawabannya begini, emang kamu pikir gereja Jakarta butuh gereja satu lagi dari mana? Terus dia tek gitu. Wah, bilang ini jawaban gua nih kalau dia bilang gitu. Jakarta nggak butuh satu gereja lagi. Gitu kan. Gua gitu. Nah, udah nih. Saya ketemu sama dia. Terus dia bilang begini. Dia ditanya satu hal gini. Kamu lebih percaya mana? Rencana Tuhan atau rencanamu? Please lah, kita kan bukan orang bodoh ya. Kalau rencana kita diadu sama rencana Tuhan, ini bukan World Cup. Bilang aja rencana kita yang kalah, udah mau Tuhan Pak, ya kan? Jadi dia bilang ini ya rencana Tuhan lah. Dia bilang iya, JPCC ada. Mungkin plannya sudah Tuhan kasih ke orang lain gak ada yang mau. Tuhan sodorin sama saya ambil. Jadi itu yang bikin saya gini, ya udahlah, bawatlah.
Orang terakhir yang diminta nih kan. Gua nanya minta tanda lagi, ntar turun petir dari langit, kelar saya nih gitu kan. Jadi saya bilang, udahlah. Udah. Makanya 9 tahun lalu saya bertanya sama Pak Jono. Bapak mau gereja apa? Akhirnya saya nanya itu. You mau gereja sel atau gereja dengan sel group? Terus dia bilang ini, saya mau gereja sel. Sejak saat itu semua program lain saya habisin. Cuma mau gereja sel kan? Jadi semua habis, cuma gereja sel. And then ada orang-orang yang mulai ngomong ke saya, Mike, lu nggak mungkin lu bisa bikin sel group. Gereja ini gagal, gereja ini gagal, gereja ini. Semua gereja yang gagal dikasih ke depan mata saya nih. Cuma saya udah pakai kacamata kuda. Pak Jono bilang gereja sel, whatever happens, gereja sel. Saya nggak mau tahu. Jadi gereja sel aja, cuma tahu gereja sel. Gitu. Untungnya saya ngelihat bukan yang gagal. Saya ngelihat yang berhasil. Kalau saya ngelihat yang gagal, kelar saya stop hari itu. Sekarang kita punya berapa home base? Tadi berapa? 20 lebih. 20 lebih. Ya. Jadi cara kita melihat sesuatu penting. Nah, penyediaan Tuhan seringkali bukan cuma apa yang kita butuhkan untuk mencapai visi tersebut. Bukan cuma soal uang. Kita berpikir visi itu bisa dicapai dengan uang. Enggak. Tapi 8 tahun ini saya lihat bagaimana Tuhan menyediakan relationship yang dibutuhkan. Ada orang yang bergabung karena ingin lihat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan dan jadi agen perubahan di komunitas dimanapun mereka berada. Ada orang yang pengen join karena mereka melihat anak-anak muda yang berubah hidupnya. Ya, mungkin belum jadi milioner. Mereka belum jadi milioner. Tapi yang keluar dari mulut mereka sesuatu yang punya nilai. Mereka melakukan hal yang terhormat bukan karena ingin dihormati. Mereka melakukan hal yang terhormat karena mereka adalah orang yang terhormat. Amin. Jadi semua yang mereka lakukan keluar dari pribadi mereka yang sadar bahwa gini. Kehadiran Yesus, keberadaan Yesus dalam hidup mereka sudah punya nilai tersendiri. Jadi begini, percayalah waktu Tuhan kasih sebuah visi, maka Tuhan juga yang akan memimpin, melindungi, mencukupkan. Karena Tuhan yang kasih visi, mestinya Tuhan yang kerja paling keras supaya visi itu tersebut. Kenapa kita mesti entitled? Oh, ini visi terjadi karena saya. Enggak, Tuhan yang kerja lebih keras dari kamu. Karena Tuhan punya visi. Kita cuma get along. Ya. Nah, supaya benih bisa tumbuh dengan baik, benih itu butuh yang namanya ekosistem. Dia butuh tanah dan banyak hal-hal yang menunjang lainnya. Salah satunya adalah hubungan atau komunitas. Bisa aja Tuhan kasih visi secara pribadi, tapi visi nggak bisa jalan sendirian. Taruhlah visi kalian mau gedein perusahaan kalian, bisa jalan sendirian? Nggak bisa. Saudara butuh namanya orang yang beli produk saudara atau jasa saudara, dan saudara butuh supplier. Supaya ada yang saudara bisa kerjakan, bisa saudara jual. Iya kan? Kita semua butuh komunitas. Kita hidup di, gini, tadi saya sudah bilang, kita hidup di zaman yang individu, mandiri, isolated. Pemikiran kita nggak butuh orang lain mendominasi cara kita menjalankan kehidupan hari-hari ini. So hari ini saya mau bilang begini, Freedom Church is a life-changing community. It's gotta be. There's no options. Di mana hidup kita mengalami transformasi. Gereja harusnya jadi tempat transformasi. Bagaimana hidup bisa diubahkan menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, bagaimana hidup bisa berubah? Percayalah, bukan saya atau semua pastors atau kakak leaders ini yang bisa bikin hidup kita berubah. Kita cuma bisa contohin hidup kita. Ya kan? Kita cuma bisa jadi contoh hidup kita. Makanya buat saya gini, untuk jadi leaders, hidupmu bisa jadi contoh. Hidupmu bisa jadi contoh. Kalau memang belum bisa jadi contoh, jangan jadi leaders dulu, gak apa-apa juga. Jadi ngikut aja dulu. Iya kan?
Harus jadi contoh. Kita nggak bisa paksa orang untuk berubah. Orang yang nggak mau berubah nggak bisa dipaksa. Kita cuma bisa kasih inspirasi. Tapi keputusan punya hidup yang berubah harus datang dari saudara. Amin. Nah, jadi gini. Tadi saya udah bilang, zaman sekarang ini orang semakin individualis. Kita merasa nggak butuh orang lain. Malah saya ketemu orang lebih banyak ngomong sama AI. Serius, siapa yang di sini suka ngomong sama AI? Kenapa sih? Nggak ada orang. Dan diajak ngomong. Kadang-kadang diajak ngomong sama AI gitu loh. Jadi, semakin manusia tersambung sama dunia maya, sebenarnya semakin terisolasi mereka dengan dunia nyata. Saya kemarin lihat ada iklan kulkas. Iklan kulkas. Wih, kulkasnya begini. Saya jadi pengen punya kulkas kayak begitu. Kalau susu habis, dia kasih tahu toko online-nya, kirim susu. Besok susu ada di depan sini. Telur habis, dia kontak yang punya telur. Telur besok datang. Saudara punya kulkas kayak gitu? Enggak ya? Sama, saya juga enggak. Saya cuma lihat iklannya. Bayangin, kalau kayak begitu, saudara jadi tambah malas. Iya kan? Sekarang coba, kita beli telur lewat apa? WA. Bu, kirim bu, telur bu. Semua. Itu Lori beli belanja kafe, semuanya online. Dulu orang pergi ke pasar, saya bilang, Alia suruh ke pasar tuh. Mana ada yang ke pasar? Beli aja dari online. Dan dikirim. Saya bilang, my God. Kita hari ini benar-benar. Jadi, gadget yang harusnya jadi alat, menghubungkan kita satu sama lain, justru menjauhkan kita satu sama lain. Sekarang orang nggak punya orang lain. Yang mereka punya adalah ChatGPT, Alexa, Siri. Karena ada yang kasih gini ya. Saudara coba yang punya iPhone, coba gini, hey Siri, tells me a joke. Ya kan? Dia kan kasih kamu joke. Kalau kamu bilang kurang lucu, dia ulang sampai lucu. Coba, hiburanmu tuh kayak begitu tuh. Faktanya gini loh, kita butuh untuk komunikasi sama orang lain. Tapi nggak semua punya orang lain untuk diajak ngobrol. Kita butuh orang lain untuk diajak ngobrol. Kita harus ingat begini, sebenarnya kitalah ciptaan Tuhan yang masterpiece. Yang sempurna itu cuma kita. AI itu kita punya bikinan. Kok lebih suka ngomong sama AI? Ya. Alkitab mengatakan jelas kepada kita sifat hakiki manusia pada saat penciptaan. Kejadian 2 ayat 18. Once again BIMK ya. Saya sudah bilang dari tadi BIMK. Karena saya punya Alkitab stuck di BIMK somehow. Ya. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik manusia hidup sendirian. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Nah, pertama kali dalam Alkitab Tuhan berkata nggak baik di ayat ini. Pada saat dia addressing kesendirian. Lalu baru dia bilang begini, saya akan menjadikan kamu seorang penolong yang sepadan. Kata seorang diri dalam bahasa Ibrani-nya bilang begini, badat. Artinya pemisahan, isolated, lonely. Jadi gini, oke, jangan pakai ayat ini untuk alasan kalian married ya. I know what you thinking. Tidak baik karena manusia itu hidup saudara sendiri. Mari kita married. Hai. Duh, kencang amat belakang. Yang mau married. Ya. Bukan itu poinnya. Karena even in marriage, you can feel isolated. Even in marriage, you can feel isolated. Ya. Bahkan gini, feelings lonely bisa juga waktu kalian berada di tengah keramaian. Jadi gini, Tuhan tidak menciptakan manusia itu terpisah sendiri-sendiri.
Jari harus terhubung dengan tangan. Tangan harus terhubung dengan badan. Kepala mesti terhubung dengan leher. Leher harus terhubung dengan badan. Banyak orang bilang begini, suami kepala. Tapi istri apa? Leher. Oke. Jadi kalau leher bilang nengok, kalau leher bilang gini, nengok kanan. Kepala nggak mau, yang ada apa? Either sakit kepala atau sakit leher. Betul kan? Iya kan? Baku melawan loh orang kan? Mereka baku melawan tuh. Istri bilang gini, belok kanan. Gimana coba? Kalau nggak sakit kepala, sakit leher. Jadi, kita ini satu kesatuan. Nggak bisa dipisah satu sama lain. Sama seperti pohon, firman Tuhan sering pakai analogi pohon untuk menggambarkan berbuah. Ranting, daun juga harus terhubung satu sama lain. Sekuat-kuatnya tangan nggak bisa berfungsi kalau dia tidak terhubung pada tubuh. Ya, sejak awal tidak baik manusia itu seorang diri aja. Makanya pertama kali Tuhan mengatakan tidak baik adalah dilihat manusia itu isolated. Pada waktu dia ciptain manusia, padahal dia bilang begini, 6 kali baik, 1 kali sangat baik. Ya, jadi solusi dari pernyataan ini lagi nih, Tuhan bilang gini, aku menjadikan seorang penolong. Penolong dalam bahasa Ibrani artinya ezer. Ezer artinya mengelilingi, menjaga, membantu, mengawal. Kita perlu orang-orang yang kelilingi kita, jaga kita, bantu kita, kawal kita. Mengawal ini gini, waktu kita berjalan dalam tujuan Tuhan, perlu teman untuk keep us on track. Karena kita tuh gampang banget distracted. Kita gampang banget. Apalagi yang FOMO kan. Yang ini ikut sana, ini ikut sini, tiba-tiba end up gini, gue di mana ya? Iya kan? Jadi kita perlu teman-teman yang untuk ke situ. Nah, waktu Tuhan bilang begitu, sadar nggak begini? Hawa belum jadi. Adam, dia nggak sadar dia butuh itu. Kita banyakkan kita nggak sadar kita butuh orang lain. Nah, hari ini saya mau gini. Coba bersyukur sama orang-orang yang Tuhan taruh di sekeliling kalian. Bersyukur sama orang-orang yang put a knife on your back. Supaya you keep on track. Kita nggak suka challenge kan? Kita nggak suka di-corrected kan? Makanya orang-orang kayak begitu kita singkirin kan? Karena mengganggu kenyamanan kan? In fact, kemarin di retreat saya bilang begini, kita memilih pertemanan karena kenyamanan. Kenyamanan nggak bikin kamu kemana-mana. Kenyamanan hanya bikin kamu stuck dimanapun kamu berada. Oke? Nah, saudara mesti tahu begini, tujuan hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Ada orang lain yang perlu kita diciptakan untuk memenuhi kebutuhan orang lain sebenarnya. Tujuan hidup kita juga untuk orang lain. Kepenuhan hidup nggak datang dari gaji yang tinggi atau pencapaian yang luar biasa. Kebutuhan hidup hanya datang pada saat kita menghidupi kehidupan sesuai dengan rencana Tuhan. Kepenuhan hidup datang saat kita memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Waktu kita temukan apa yang ada dalam hidup kita, ternyata bisa jadi solusi buat orang lain. R. Bernard bilang begini, when your gifts, talents, and ability meet the needs of others, there lie your purpose. Kita bayar seminar 3 juta kan, untuk ketemu kita punya purpose kan. Simple nggak? Baca Alkitab aja. Baca Alkitab aja. Teman-teman kita bukan orang sempurna, tapi mereka setidaknya satu iman dan punya satu pengharapan dan satu kasih dalam Yesus kan. Kita bisa bertumbuh hanya kalau kita terhubung satu sama lain. Matius 22, 36-39. BMK lagi. Nggak usah ganti-ganti. Bapak guru katanya, perintah manakah yang paling utama dalam hukum agama? Yesus menjawab apa? Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Itulah perintah terutama dan terpenting. Perintah kedua sama dengan yang pertama itu.
Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Nanti kita bicara soal mencintai diri sendiri di lain waktu. Too much. Ya. Jadi untuk benih ini bisa tumbuh dengan baik, dia butuh namanya ekosistem. Di mana benih itu bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah mengeluarkan potensi. Ya. Kadang-kadang gini, sesuatu nggak bertumbuh bukan karena salah gerejanya. Ya kan? Bukan karena kurang Bible study. Bukan karena kurang worship night. Saudara bikinin dia benih itu, saudara gini. Saudara taruh benih, bikinin dia Bible study, bikinin dia worship night 24 jam, 7 hari seminggu. Sekolahin dia di sekolah teologi. Benih itu tetap gak bisa menghasilkan apapun. Dia hanya bisa menghasilkan sesuatu waktu dia ditanam. Waktu dia ditanam. Bukan hamba Tuhan yang kurang ahli atau pengharapan kurang kenceng. Tapi benih itu gak mau bertumbuh karena dia gak ditanam, gak mau tertanam. Freedom Church hari ini saya berdoa kita semua menjadi satu komunitas yang subur, memberi ruang untuk semua orang bertumbuh. Karena saya percaya gini, all of us need to grow. Even your pastors. Waktu kita taruh unrealistic expectation to anyone, even to your pastor, itu pertama akan hancurin mereka. So, all I'm asking today is just give some room for everyone. Ya. Semua orang punya perjalanan spiritual yang beda dalam pace, jarak yang beda. Tugas kita sebagai komunitas, just make some room. Amin? Nah, pertanyaan begini, bagaimana menjadi satu life-changing community? Oke? Yang pertama, ada karakteristik. Waduh, gue mulai ketularan nih. Ketularan siapa ya gue ya? Mulai ketularan Gusto. Terlalu banyak kecengin Gusto nih kemarin nih. Oke, ada karakteristik dari suatu life-changing community. Yang pertama, acceptance. Acceptance. Penerimaan harus jadi atmosfer utama dari satu komunitas. Apalagi dalam komunitas tubuh Kristus. Karena penerimaan adalah perwujudan dari kasih. Kasih tanpa syarat akan menerima orang tanpa syarat. Waktu kamu tahu bahwa kamu diterima tanpa syarat, kamu akan terima orang tanpa syarat. Amin. Menerima apa adanya, bukan ada apanya. Jadi komunitas yang berpusat pada agape. Penerimaan, oke, sekarang gini saya kasih tahu. Penerimaan bukan berarti kamu setuju sama gaya hidupnya atau pilihan hidupnya. Bukan berarti juga kamu setuju sama karakternya. Tapi penerimaan adalah gini, awal terjadinya perubahan. Diterima dulu, baru dia bisa berubah. Jangan dibalik, berubah dulu lu, baru lu masuk tim gua. Nggak gitu. Sulit buat kita bersihin ikan kalau ikannya masih berenang. Ada yang jadi manusia ikan di sini? Kejar-kejar ikan, kita mau bersihin ikan gitu toh, kita berenang. Enggak, ikannya mesti masuk di perahu dulu, baru kita bersihin. Hanya orang gila yang coba tangkap ikan di laut. Berenang sama dia, coba bersihin ikan di laut. Orang gila itu. Nggak ada yang kayak gitu. Dia mesti masuk di perahu dulu baru kita bersihin. Tapi in the process kita bau. Pasti bau. Pasti bau. Tapi begini, kapalnya juga mesti jadi kotor. Sometimes kita diomongin, begini, wah itu gereja kayak begini sih. Kalau semua di sini orang kudus, tutup aja kita gereja. Mission accomplished. Iya dong. Gereja ada buat apa? Tapi gini, penerimaan akan selalu mendahului perubahan. Ya. Yang kedua, friction. Pergesekan. Jangan takut untuk bergesekan Bapak Ibu. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi jangan lari dari gesekan. Embrace friction. Expect friction bahkan. Coba ingat-ingat, ada yang sudah mengalami friction belum? Pergesekan belum di gereja ini? Coba angkat tangan. Yang sudah? Angkat tangan. Oke,
Nice. Oh. Habis gesek ditabrak gitu, harus rempet, ditikung, udah ya. Nah, soalnya gini, kamu digesek karena kamu dekat. Kalau kamu jauh, apa yang mau digesek? Siluman kah kita? Iya kan? Masa? Nah, gesekan adalah tanda bahwa kita dekat. Oke. Saya suka masak, saya sama anak saya suka masak. Jadi kita suka potong daging. Ya. Saya suka potong daging. Jadi kita lebih suka pakai pisau yang tajam atau pisau yang tumpul? Tajam kan? Kemarin di retret Vio bilang apa? Kepotong ya? Tangannya dia kepotong gara-gara pakai pisau tumpul. Waktu pisau itu tajam, artinya gini, kita diasah kita semakin tajam, kita bisa menyelesaikan problem dengan less effort. Waktu kita semakin tajam, less effort, less time. Itu namanya kita jadi tajam. Kita butuh satu sama lain untuk saling tajamin. Orang yang tidak pernah ditajamkan, dia akan tumpul. Itu jelas. Pemikiran tumpul, pewahyuan tumpul. Kalaupun sempat tajam, akan tumpul in no time. Karena nggak pernah digesek. Jadi waktu ketemu komunitas yang begini, tiap kali ada pergesekan, dia cabut. Itu orang tumpul. Itu orang tumpul pasti. Nggak bisa, nggak ada orang yang tajam karena begitu. Nggak ada. Nah, jadi jangan anggap setiap argumen adalah serangan terhadap pribadimu. Sometimes kita nggak tahu handle argumen dan kita berpikir everything is personal. No man, gini loh. Oke, let me tell you gini. In a team, serang idenya, challenge idenya, jangan challenge orangnya. Jangan dalam begini, lu tuh emang selalu kayak begini nih orangnya nih. Enggak gitu. Kita perang di ide. Saya nggak apa-apa sama gini, kalau saudara belum pernah lihat kita annual meeting, ya saudara bisa lihat, nengok-tengok kalau kita lagi meeting. Saya kasih kesempatan buat floor untuk challenge the ideas. Karena gini, saya mau ide terbaik yang menang kan? Karena kita semua percaya begini, kita mau ide nih. Kalau ide saya nggak cukup bagus, saya berharap ide dari Lori atau Rangga bisa lebih bagus. Why not? Selama untuk pertumbuhan bersama, why not? Nggak harus karena saya, wah kamu kan gembalanya, mestinya ide dari kamu. Itu mau bilang badaki nggak enak. Iya tuh, ngomong juga akhirnya. Jadi, gampang ngomong we are family waktu keadaan baik-baik aja. Gampang banget. Ya kita kan keluarga. Sadap. Waktu nggak ada pergesekan, keluarga semua. Aduh. Tanggal muda, nggak ada yang keluarga. Everyone for himself. Tanggal tua, kita kan baku saudara toh. Beta datang di kos juga. Iya tuh. Ya kan? Udah tanggal tua, semua gini. Kita semua baku saudara. Sadap. Jangan cuman waktu nggak ada pergesekan bilang kita keluarga. Keluarga itu bukan jargon, itu belief system yang kita hidupin. Kamu bisa nggak cocok sama perbuatannya, nggak apa-apa. Tapi jangan tolak orangnya dong. Yesus kan begitu kan? Kita nyanyi mau seperti Yesus. Tapi begini, acceptance level kita diuji waktu orang itu kelakuannya nggak seperti yang kita harapin. Ya, kalau kita terima orang yang cocok aja dengan kita, itu bukan acceptance, Pak. Itu kumpul-kumpul. Orang tidak kenal Tuhan juga bisa. Kamu nggak butuh Yesus untuk kayak begitu.
Kemarin saya lihat, saya ada satu statement saya suka banget. Menerima orang itu, mengasihi itu adalah mengasihi your Judas. To be like Christ, love your Judas. I was like, gila. Gimana caranya? Nah, komunitas yang sehat punya gesekan yang sehat. Persoalannya kita tahu gimana gesekan ini sehat apa enggak. Ya kan? Pertanyaan di situ. Waktu kita jadi better, not bitter. Nah, to become bitter, entirely up to you. Entirely up to you. Yang ketiga, keterbukaan. Keterbukaan menurut saya adalah waktu seorang bisa mengutarakan isi hatinya tanpa takut dihakimi. Dia bisa terbuka tentang luka hatinya, tentang pergumulannya, terbuka pengalaman hidupnya, terbuka bahkan dengan traumanya dia. Keterbukaan adalah gini, tanda seseorang dia mulai nyaman. Iya kan? Mulai nyaman dan menemukan rasa aman di komunitas tersebut. Tapi jangan digosipin dong, habis itu dicepuin di luar. Rasa aman timbul karena kepercayaan ditemukan dari teman-teman di komunitas. Sometimes hari ini orang bilang gini, datang ke gereja kok kayaknya kita nggak bisa show our emotions ya. Waktu emosi kita ditunjukkan, kita disalah ngertiin, kita dihakimi. Kalau ini yang terjadi, semakin banyak orang yang munafik yang masuk gereja. Saudara mau punya gereja yang penuh dengan orang munafik? Saya nggak mau. Saya nggak mau. Makin banyak orang yang bertopeng yang keliling kita. If you judge people by their worst condition, in their best condition, you don't deserve them. Tapi let's admit it, ini yang kita bikin kok. Ini yang kita bikin kok. I agree with showing our emotion, be vulnerable. Karena emosi datangnya dari Tuhan kan. Tuhan yang kasih emosi kan. Bahkan Tuhan juga express dia punya emosi. Dia wept, dia marah, dia bikin tabalik meja. Dia kecewa. Tapi Yesus gak pernah weaponize dia punya emosi. Show it, do not weaponize your emotion. Oke? Benih itu mesti crack open supaya dia bisa bertunas. Waktu kita nggak terbuka, sulit buat kita mau tumbuh. Crack open itu tandanya yang dalam gini. Untuk orang bisa crack open, temboknya harus bisa turun. Mau keluarin semua potensi kita, we have to crack open. Kita mesti hidup dengan kayak begitu. Jadi waktu kita crack open, kita lebih gampang untuk dibantu, kita didoakan. Ya, waktu kita sakit, kita datang ke dokter, kita nggak mau bilang apa yang kita rasain. Bagaimana dokter mau obatin kita? Coba, dok, saya nih sakit dok. Oh iya, kamu rasa apa? Menurut dokter saya rasa apa? Lah, kok jadi gini? Dokter bilang ini orang kayak mesti ke dokter jiwa nih, kayak gini. Yang ngomong dong, kepala lu berasa apa kek? Kaki kenapa kah? Iya kan? Coba dokter dipikir, saya sakit apa? Emang gue cenayang kata dokter gitu. Ya, jadi keterbukaan adalah langkah awal untuk kesembuhan. Dan tidak ada orang yang terpaksa untuk sembuh. Jadi untuk para home base leader, after a few meet up, ketemu, pernah nggak tanya ke para anggota home base, kenapa sih kamu mau join home base? Mungkin di situ dia perlu dibantu. Kalau kamu cuma bikin home base, cuman kamu engage dia di hari home base, kamu bukan bikin home base, kamu bikin event. Pernah nggak dari umpamanya deh, kamu punya home base hari apa? Hari Sabtu lah, paling lama kan? Kamu baru bilang gini, besok home base ya, atau hari ini home base ya. Udah, kamu bukan bikin home base, kamu sedang bikin event. Pernah nggak hari Selasa tanya, lo ada waktu nggak kita ngopi yuk? Especially your core team. Ajak ngopi, ajak ngobrol. Jangan tanya soal pelayanan, tanya aja hidupnya dia. Ya, titik perubahan apa yang mereka alami, and then celebrate sama dia. Jadi saudara yang aman waktu ngelihat kesuksesan orang lain.
Yusuf dia ceritain mimpinya sama saudaranya nggak ada yang aman, dia dijual. Iya kan? Jangan jadi komunitas yang kayak begitu. Waktu dia cerita dia punya kesuksesan, celebrate sama dia. Karena apa yang di-celebrate, dia akan ulangi. Pasti dia akan ulangi. Yang keempat, direction. Dalam direction ada ajaran, ada teaching, ada pengajaran, ada nasihat, ada juga correction. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 14. Ini kali TB. Mohon maaf. Saya baru sadar di sini kenapa Alkitab saya BMK. Di sini baru sadar, baru saya ganti. Nah, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Yang tidak tertib harus ditegur. Jangan dikasih diam. Ya. Nah, dia bilang begini. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang, Tuhan Yesus. Saya butuh Roh Kudus. Sabar sama semua orang. Dalam komunitas yang sehat, tidak akan membiarkan orang cuma hidup nyaman seada-adanya. Kita menerima orang apa adanya, tapi kalau kita mengasihi mereka, kita nggak akan biarkan mereka hidup nyaman di keadaan mereka seada-adanya. Amin. Amsal 27 ayat 5 sampai 6 berkata begini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah. Jangan cuma cari teman yang suka ngomong baik-baik aja di mukamu. Iya kan? Kita sukanya gini, kalau ketemu orang ngomong yang baik-baik sama kita. Saya kasih tahu ya, Yudas aja cium Yesus, habis itu dijual. Jangan jadi Yudas. Yang kelima adalah one another. Ada kata saling. Artinya hubungannya nggak satu arah tapi dua arah. Ada timbal balik. Nah ini yang kita terapkan di leadership kita dengan teman-teman di Freedom Church. Yang tadi saya bilang, mereka free to counter my ideas. Asal bisa kasih ide yang lebih baik. Soalnya gampang kalau cuma cari salah. Gampang cari salah orang. Percayalah. Kita terlatih untuk cari salah. Ya, terima kasih Bapak Gembala. Ya. Jadi gampang cari salah, kasih ide yang lebih baik, belum tentu kamu bisa. Biasain terima feedback dari orangnya langsung. Karena saya paling gak suka orang ngomong di belakang. Saya paling gak suka ngomong di belakang. Karena gini, ngomong di belakang gak bisa bikin perubahan apapun. Iya kan? Jadi prinsipnya gini, apa yang gak bisa kamu ngomong di depannya, jangan ngomong di belakangnya. Jangan ngomong, buat apa? Untuk di belakang. Gak fair dong. Habis itu kita ngomongin di belakang, tapi kita harapin dia berubah. Loh, gimana? Ngomong langsung pun, firman Tuhan begini, tegur dengan kasih. Artinya begini loh, mereka hanya bisa ditegur. Jadi, kamu tegur dia, hanya kalau mereka bisa rasa kamu mengasihi dia. Jangan mereka, waktu ditegur, yang mereka rasa you punya hate sama dia. Semua ada aturan mainnya. Orang kalau nggak suka diatur, ya susah ikut aturan main kan. Dalam firman Tuhan ada 60-100 kali kata saling di Alkitab loh. Dan terakhir, unity above all. Ya. Dalam satu komunitas yang sehat, akan selalu mengusahakan persatuan. Unity nggak terjadi dengan sendirinya. Saudara mesti punya effort untuk unity. Effortnya apa? Redam kita punya ego. Redam kita punya ego. Harus ada namanya usaha team effort. Nah ini harus jadi trademark dari komunitas yang berpusat sama Kristus. Jangan ngomong ayat Alkitab deh.
Kalau untuk unity nggak mau punya effort, jangan ngomong lah. Karena begini, firman Tuhan begini, hanya dengan saling mengasihi lah kamu akan dikenal kan? Sebagai muridku, betul nggak? Firman Tuhan ngomong begitu kan? Jadi kalau kita nggak ada unity, nggak ada saling mengasihi, ngapain? Yohanes 17 ayat 20 sampai 22. Ini kali bahasa Indonesia sehari-hari. Yes. Karena saya lupa balik ke TB waktu copy paste. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh kesaksian mereka ini. Aku mohon Bapa supaya mereka semua menjadi satu, seperti Bapa bersatu dengan aku dan aku dengan Bapa. Semoga mereka menjadi satu dengan kita, supaya dunia percaya bahwa Bapa yang mengutus aku. Aku sedang memberikan mereka keagungan yang Bapa berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita juga satu. Unity akan mudah dicapai waktu masing-masing gak mencari kepentingannya masing sendiri, tapi saling mendahulukan, bukan kepentingan orang lain, bahkan kepentingan Kristus di atas segalanya. In other words gini loh, orang yang gak mau mengusahakan kesatuan adalah orang yang sebenarnya tidak memperdulikan kepentingan Kristus. Mereka ini cuma orang-orang yang sembah mereka punya ego. Dengan kata lain NPD. Ini ayatnya NPD ya ini. Kenapa kita mesti bersatu? Saudara mesti tahu begini, yang iblis mau rip apart, selalu unity. Selalu unity, selalu unity. Ini semua ditanam nih. Nih saudara tahu gak? Pemikiran itu ditanam di kita. Kayak benih. You leave it like that, saudara biarin itu, saudara tidur dengan ide itu, saudara bangun, dia sudah tumbuh. Dia bikin skenario sendiri, yang gak pernah ada sebenarnya. Dia mulai tumbuh di sini. Jadi pertanyaannya still, kenapa sebenarnya iblis mau unity yang di ini? Karena janji Tuhan adalah gini, dia mau kasih kita hidup yang berkelimpahan, betul ya? Yohanes 10 ayat 10 ya. Dia bilang ini, aku datang mau dengan kamu hidup yang berkelimpahan. Salah satunya adalah apa? Berkat Tuhan. Mazmur 133 saudara baca di rumah. Itu gini, waktu saudara unity, berkat diperintahkan. Suami istri, if you are struggling, maybe you're not unity. Mungkin kamu belum ada unity satu sama lain. That's why you struggling. Question is, kalau berkat diperintahkan, kenapa kita kejar-kejar berkat? Kenapa kita kejar sesuatu yang bisa datang sendiri? Karena kita berpikir apa? Unity lebih susah kan? Daripada making money. Betul kan? Padahal waktu Tuhan bilang gini, waktu kamu unity, aku yang perintahin berkat. Dan percayalah, berkat Tuhan itu selalu more than enough. Hari ini kerukunan sangat overrated. Budaya hari ini sangat terbiasa dengan cancel culture. Cancel culture seeks to condemn, but gospel seeks to redeem. Hari ini saya berdoa begini, apa yang saya bagikan hari ini bisa membantu kalian semua untuk bisa bertemu dalam satu komunitas untuk mengalami perubahan hidup. Amin. Saya percaya Freedom Church bisa jadi tempat seperti itu. Kita belajar aja, start dari terima orang. How we handle our differences. Waktu kita community, saya percaya secara community kita unity, saya percaya bahwa berkat Tuhan akan tersedia buat kita semua. Amin. Yuk mari kita bangkit berdiri.